Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Morani Sinurat dengan NIM 5233230037. Nah baik, pada video ini saya akan melanjutkan tugas sinyal processing, yaitu untuk buku pengolahan sinyal digital. Nah langsung saja, yaitu untuk praktikum 1, sinyal discrete dan continue. Nah jadi pada praktikum ini, pada praktikum sinyal digital, sinyal discrete dan continue ini, itu sinyal waktu continue itu adalah sinyal dengan variabel independen bernilai nyata atau real. Sinyal waktu discrete adalah sinyal dengan variabel. Nah jadi di dalam dunia teknik elektro itu pemrosesan sinyal itu dibagi menjadi dua, yaitu sinyal continue, yaitu sinyal yang nilainya ada di setiap waktu tanpa terputus. Contohnya itu bisa sinyal listrik AC. Kemudian biasanya direpresentasikan dengan grafik kurva halus. Kemudian yang kedua dengan sinyal discrete, di mana sinyal yang hanya memiliki nilai pada waktu tertentu saja, seperti data hasil sampling suara ataupun detak jantung yang direkam digital. Nah jadi di sini ada independen, bahwasannya sinyal discrete itu adalah sinyal dengan variabel independen bernilai integer. Nah perhatikan dua sinyal berikut. X T itu sama dengan sin T6, dimana N sama dengan 0,6 N lebih besar dari 0. Kemudian ada di sini shift, yaitu suatu sinyal dapat digeser waktunya dengan mengganti variabel N dengan K, dengan K itu bilangan bulat yang menyatakan unit waktu pergeseran. Nah jika nilai K itu nilai positif, maka pergeseran akan menghasilkan sinyal yang tertunda atau delay. Dalam grafik, hal ini ditunjukkan dengan menggeser ke kanan sejauh K. Jika bernilai negatif, maka akan lebih cepat sebesar K, atau digeser ke kiri sebesar K juga. Kemudian yang kedua ada founding atau reflection. Operasi ini akan mencerminkan Xn menjadi X min N. Kemudian ada addition. Jumlah dua buah sinyal pada saat yang bersamaan adalah sama dengan jumlah dari besar kedua sinyal pada saat kedua sinyal pada saat tersebut. Kemudian ada product. Operasi ini definisikan melalui persamaan yang ini. Yang itu, persamaan itu. Kemudian ada scaling, yaitu scaling ini adalah menghasilkan besar satu sinyal dengan suatu konstanta A. Nah selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu menjalankan dua program di bawah ini. Ada dua program yang dimana program yang di atas itu untuk sinyal continue. Saya sudah buat programnya di MATLAB. Nah ini. Nah jadi kita menghapus semua dulu perintah ataupun figur yang tadi
dilakukan agar nantinya tidak tertimpa ketika kita melakukan run pada program ini. Saya telah membuat nama saya Eva Morani Sinurat dengan NIM 5233230037. Nah, jadi ada di sini T 0.20, kemudian titik 1 titik 250. Nah, jadi ini adalah vektor waktu vektor waktu T yang dimulai dari 0 hingga 50 dengan langkah yaitu ini adalah 0,1. Karena langkahnya kecil atau 0,1 ini menciptakan sinyal yang halus. Itulah yang dinamakan dengan continue. Kemudian ada X. Yang keenam ini ada X sama dengan X dari min 0,1 dikali T dikali sin 2/3 dikali T. Nah, ini adalah rumus sinyal yang digunakan nantinya. Jadi gelombang sinusoidal yang berosilasi naik turun itu nantinya di kombinasi keduanya itu akan menghasilkan sinyal sinus yang makin lama makin kecil amplitudenya. Kemudian ada nomor 7 ini adalah eksis. Nah, eksis ini mengatur skala sumbu X dari 0 hingga 50 dan sumbu Y dari min 1 hingga 1. Kemudian untuk menampilkannya kita membuat perintah plot T X, kemudian kita beri label. Kalau X label itu adalah detik, itu sumbu X. Kalau Y itu sumbu Y, atau itu adalah XT. Nah, XT. Kita run. Nah, ini dia. Jadi hasil yang diperoleh itu adalah sinyal berosilasi naik turun, tetapi amplitudenya semakin mengecil karena ada efek eksponensial teredam. Ini adalah contoh sinyal kontinu karena ada nilai untuk setiap waktunya. Gambarnya seperti ini. Sumbu X merepresentasikan waktu, sumbu Y merepresentasikan X terhadap T. Inilah yang dinamakan sinyal kontinu. Kemudian yang selanjutnya kita akan ke codingan yang selanjutnya, yaitu untuk yang discrete. Nah, sama kita hapus dulu program-program atau figur-figur sebelumnya agar nantinya tidak tertimpa. Kemudian untuk praktek 1B.M ini di mana N itu dari min 2 sampai 7. Jadi tidak ada nilai di antara angka ini, makanya disebut discrete. Nah, ini adalah kemudian nantinya yang X ini X ini adalah nilai dari sinyal untuk setiap kampret. Tidak.
Baik, selanjutnya untuk program yang untuk sinyal discrete. Untuk yang pertama ini kita membersihkan dulu semua yang ada di command window, di workspace, agar nantinya kalau kita menjalankan program ini ketika ada gambar itu tidak tertimpa-timpa. Nah, saya telah buat nama saya, NIM saya. Nah, di sini ada n sama dengan min 2 kemudian 7. Nah, jadi ini adalah sumbu waktu n yang dimulai dari min 2 hingga 7. Nah, jadi tidak ada nilai di antara angka ini, maka disebut discrete. Nah, kalau yang continue itu kan di selang-selang itu harus ada nilainya, maka disebut dengan continue. Kemudian ini ada x 0 0 1 2 1 0 min 1 0 0 2. Nah, ini adalah nilai dari sinyal untuk setiap baik, ini ada x sama dengan 0 0 1 2 1 0 min 1 0 0. Nah, jadi ini adalah nilai dari sinyal xn untuk setiap n. Nah, jadi kalau misalnya x-nya itu min 2, maka nanti n-nya itu min 2, maka nanti x-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada stem nx. Ini itu menggambarkan sinyal dalam bentuk diagram batang. Nah, jadi kita membuat perintah plotnya itu stem untuk karena ini kan discrete, jadi dia dalam bentuk diagram batang yang sesuai untuk sinyal discrete. Kemudian ada x label, yaitu untuk sumbu x itu ada n, kemudian untuk sumbu y adalah xn. Kita run coba. Nah, maka ini dia hasilnya. Dia hanya menampilkan pada waktu-waktu tertentu saja. Ini misal pada waktu 0 itu berada di 1, pada waktu 4 itu, pada n keempat itu berada pada min 1, berada pada min 1. Nah, jadi hasil yang diperoleh itu berupa grafik titik-titik dengan grafik vertikal atau seperti batang yang menunjukkan nilai sinyal itu pada waktu tertentu saja. Nah, jadi inilah contoh sinyal discrete karena hanya ada nilai di beberapa titik tertentu, bukan semua titik waktu seperti sinyal continue. Nah, jadi dapat disimpulkan sinyal continue itu memiliki nilai di setiap waktunya. Sedangkan untuk sinyal yang discrete itu memiliki nilai di beberapa waktu tertentu saja. Begitu teman-teman.
Sekian untuk ini, terima kasih.